Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP, dan hari ini saya berada di dekat dengan gerbang tol Limo 1 di tanggal 23 November 2023. Kenapa saya berada di sini? Juga saya akan mencoba mengabarkan atau menginformasikan terkait dengan informasi dari penlog tambahan, ya. Hari ini saya akan terus menyampaikan informasi-informasi karena memang pengguna jalannya dengan penonton yang di FMD channel ini baru 10% dari pengguna jalan tolnya, begitu ya. Dan masih setiap harinya saya ditanyakan terus terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip dan sama, yaitu kapan tol Cijago dibuka? Kenapa tol Cijago belum dibuka? Kenapa Kukusan masih buka tutup jam 6 sampai dengan jam 11? Itu akan saya sampaikan di video hari ini. Dan pemirsa semua, kalau sedikit saja kita flashback ya, bagaimana tim-tim banyak sekali ya yang mempercepat pembangunan tol Cijago 3. 1 tahun, 2 tahun lalu, KSP, kantor staf presiden, ini membantu untuk melakukan percepatan di pembebasan lahan agar konstruksi tol Cijago 3-nya bisa segera selesai. Lalu juga bahkan tidak kalah baiknya, tidak kalah pentingnya, ada tim yang namanya dari Marves atau Kementerian Maritim dan Investasi ya. Itu ada beberapa orang tim terbaiknya yang bakal langsung terjun baik ke warga, menemui warga, lalu ke kelurahan, ketemu dengan PPK lahannya, ketemu dengan BPN Kota Depoknya selaku pembebasan lahannya atau panitia pembebasan tanahnya ya. Itu semua dilakukan dari tim Marves, sehingga semua berjalan ya, percepatan pembebasan lahan. Lalu juga dari kontraktor pelaksana melakukan percepatan juga, menerjunkan banyak sekali alat-alat berat untuk cepat selesai. Tapi untuk hari ini ya, karena banyak juga yang menuliskan di kolom komentar terkait dengan kenapa tol Cijago 3 belum dibuka, mungkin alasannya karena penlog tambahan dibaca oleh warga, dibaca oleh masyarakat. Maka masyarakat sendiri bertanya-tanya, kalau memang ini karena mereka, kenapa mereka sekarang juga belum ada jawaban atau progres terkait dengan pembebasan lahan yang dijanjikan 2-3 minggu ya, setelah musyawarah mungkin pada 2 bulan lalu, dan sampai hari ini mereka belum mendapatkan jawaban apakah berkas mereka yang sudah dinyatakan lengkap itu sudah dilanjutkan ke Elman. Sampai hari ini mereka belum ada informasi apapun. Lalu kenapa tol Cijago 3 belum dibuka? Lagi-lagi semua jawabannya ada di BPJT. Jadi silahkan kalau yang benar-benar ingin tahu alasannya kenapa tol Cijago 3 belum dibuka, bisa tanyakan langsung ke BPJT. Kecuali permintaan saya terkait dengan wawancara saya dengan BPJT itu sudah dijawab atau sudah diberikan waktu, sudah ada yang berkenan untuk diwawancara, maka Anda cukup menonton video tersebut ya. Dan saya tidak akan menutupi ya, bukan berarti saya tidak mau menjawab semua pertanyaan setiap hari yang masuk, baik melalui WA, DM Instagram, kolom komentar dan lain sebagainya ya. Dan mungkin bagi yang bosan melihat apa nih tol udah jadi, ngapain disampaikan kembali? Ya buktinya kalau Anda jadi saya, setiap hari Anda ditanya kapan tol Cijago 3 dibuka, maka saya jawab langsung, setiap hari akan saya bikinkan videonya untuk Anda semua ya. Di Instagram BPJT sudah muncul informasi tol Cijago 3B akan beroperasi pada libur Nataru. Artinya 1 bulan lagi kita harus menunggu. Kalau memang informasi itu tepat, artinya karena di situ tidak ada tanggal pasti kapan Cijago 3B akan dibuka, tidak ada informasi jelasnya. Tapi kalau kita bisa berasumsikan atas poster yang diposting oleh BPJT, tol Cijago 3B yang akan dioperasikan pada libur Nataru ini, maka kita baru bisa menggunakan tol ini 1 bulan lagi pemirsa. Dan tidak hanya untuk menyampaikan informasi terkini, saya akan mengajak sobat keluarga semua untuk melihat situasi dari Cijago 3A dan 3B di Simpang Susun Krukut. Selengkapnya mari kita langsung saja ke Ram 7 untuk menerbangkan drone dan melihat situasi di sana. Oke, sobat keluarga semua, saat ini saya sudah berada di Ram 7. Kita melanjutkan video
hari ini. Ini adalah kabar terbaru dari Tol Cijago 3 pada tanggal 23 November 2023 atau di hari Kamis, dan kita juga nanti akan melihat apakah pekerjaan di dekat sini, yaitu rekonstruksi jalan Raya Krukut ya. Apakah rekonstruksinya ini sudah berjalan atau alat-alat beratnya masih parkir saja ya. Dan ada informasinya katanya sampai tanggal 15 ya, nggak tahu lah, nanti kita coba pantau ya terus. Oke, kita pantau dulu dari pagi hari ini. Ini adalah di tanggal 23, jam berapa nih, sebentar. Jam 7.23 ya, jam 7.23 waktu Indonesia Barat. Jadi pemirsa, informasi yang bisa kita saksikan di pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu bertanya ke FMLI Channel terkait dengan, Bang, kenapa kukusan 3 ataupun sebaliknya gitu ya, dari arah Krukut menuju kukusan juga ada kanalisasi. Kenapa perlu ada kanalisasi gitu ya? Kenapa harus ada kanalisasi? Kenapa harus ada buka tutup jam 6 sampai dengan jam 11? Dan saya jawab, mudah-mudahan bagi yang sudah tahu dan mungkin bosan mendengar informasi ini, saya mohon maaf sekali. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini saya masih mendapat pertanyaan yang sama, yaitu kenapa dari kukusan itu masih ditutup? Kenapa ada kanalisasi? Dan jawabannya adalah karena masih gratis pemirsa. 11 bulan di tanggal ini ya, 11 bulan sudah Cijago ini gratis untuk tol Cijago 3A dari kukusan sampai dengan Krukut. Jadi kalau Anda melakukan pembayaran di Krukut 5, maka Anda hanya membayar tarif dari tol Desari, yaitu sebesar Rp13.500 ya. Kecuali kalau Anda masuk dari Cijago 1, Cijago 2, maka Anda sudah dikenakan pembayaran yang karena memang Cijago 1 dan Cijago 2 juga sudah lama itu beroperasinya dengan tarif Rp9.000. Jadi di total saja 9.000 plus 13,5, yaitu sebesar Rp22.500 ya. Oke. Dan pemirsa, inilah situasi di pagi hari ini, di hari Kamis ya, dengan kondisi yang seperti ini. Kita coba gas dulu ya. Sampai mana kira-kira drone saya ini? Ini udah paling tinggi nih pemirsa. Sudah paling tinggi dan nggak tahu nih sampai berapa kilo. Karena di sini banyak sekali beton, ada juga sutet ya. Nah, ini saya terus, ini kita udah berada di proteksi pipa gas pemirsa. Nah, kita coba lanjutkan dulu nih, sampai mana kira-kira. Inilah situasi lalu lintas pada pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan juga, bagaimana pengguna jalan itu lebih dari 50.000 bahkan saat penuh ya. Informasinya kan langsung dari BUJT-nya bisa sampai 80 ribuan hingga 100 ribuan per hari ya. Dan sekali lagi pemirsa, kalau dianggap orangnya bolak-balik, maka kita bisa hitung setengahnya. Dan penonton FMLI Channel yang mengetahui informasi-informasi terkini seputar tol Cijago mungkin baru berapa persen dari para pengguna jalan tolnya. Jadi silakan bantu dengan like dan share-nya. Semoga informasi yang tersampaikan itu bisa langsung ke pengguna jalan. Kita sudah sampai di kukusan pemirsa, luar biasa. Kita udah sampai di kukusan dan ternyata 2 km weh. Sadis, 2 km saya masih bisa terbang sob. Ini sudah habis sinyalnya, jadi harus pulang ya. Pemirsa mohon maaf ya karena sinyalnya sudah habis. 2 km ya, dahsyat ya. Keren ya. 2 km sob. Di tempat ada sutet, banyak wifi, lalu ada beton-beton, masih bisa terbang 2 km. Sadis ya.
Ini pakai remote yang canggihnya ya. Kalau pakai remote jadulnya yang harus pakai HP untuk ngelihat ngelihat pandangan drone-nya, itu saya yakin jauh lagi tuh. Lebih dari 2 kilo ya. Mantap ya. Oke pemirsa, kita lanjut lagi ini melihat situasi Cijago 3A dan 3B, dan kita akan melihat bagaimana situasi terkini di kondisi rekonstruksi Jalan Krukut pemirsa. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu bagaimana situasi kepadatan lalu lintas yang ada di Krukut. Seperti saya katakan bahwa sisi kiri ini kita sudah tidak melihat lagi ada kanalisasi sampai dengan jam 11 siang. Nanti jam 11 siang barulah gerbang tol Kukusan akan dibuka ya. Nah, kenapa? Karena saya juga sudah pernah buatkan juga video khusus eksklusif ya. Video eksklusif untuk menanyakan terkait dengan hal ini ya, evaluasi terhadap lalu lintas saat Kukusan dibuka dengan adanya kanalisasi, maka menyebabkan antrian kendaraan di pagi hari sampai dengan jam 10-an bahkan lebih, itu antriannya sangat panjang. Nah, untuk di pagi hari ini selain tidak adanya kanalisasi, gerbang tol Krukut 5 ini sudah ditambah dengan barrier gate ya. Sudah ditambah dengan barrier gate dan ada penambahan gerbang tol tentunya. Jadi kurang lebih ada penambahan 2 gerbang tol yang bisa digunakan, sehingga menambah lancar arus lalu lintas yang ada di gerbang tol Krukut 5. Jadi sudah ditambah dengan barrier gate seperti ini, maka seperti yang kita saksikan, ini lancar jaya ya. Nah, seperti yang bisa kita saksikan. Kita coba pantau dulu dari terbang rendah pemirsa. Ya, ini dia Krukut 5 ya. Krukut 5 pemirsa. Lalu lintasnya seperti ini. Dan pada hari ini saya masih menyampaikan bahwa Cijago 3B di sisi kanan video ini yang masih kosong melompong belum dibuka. Belum juga dibuka. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal video bahwa Cijago 3B ini menurut informasi Instagram BPJT ya. Jadi kalau ada yang mau tanya kenapa tol ini belum dibuka, bisa tanyakan ke BPJT. Karena sekarang keputusannya menunggu dari BPJT. Pak Menteri sudah tanda tangan terkait dengan SK pengoperasian, tapi ini belum dibuka dari BPJT selaku badan pengatur jalan tol ya. Bagi yang ingin tanya, Bang kenapa belum dibuka? Tolong tanyanya ke Instagram BPJT ya. Saya ini nggak tahu ini sob. Saya bukan pemangku kebijakan yang bisa tahu persis sedang apa di sana, kecuali kalau saya wawancara atau permintaan saya terhadap BPJT ini dijawab dan mereka mau diwawancara, maka saya bisa jawab gitu ya. Kalau saat ini Anda tanya saya tidak bisa jawab pemirsa. Ya, karena informasinya sekarang ada di BPJT. Sekarang saya sudah berada di lokasi rekonstruksi dari Jalan Raya Krukut pemirsa. Kita akan pantau nih pemirsa. Terpantau 2 alat berat masih parkir ya. Sedangkan informasi yang di sini itu sampai 25 November sob. Sekarang 23 November. Ya. Jadi ini gimana ini sob? Gimana sob? Masih terparkir sampai tanggal 23. Ya kan? Ekskavator breakernya coba kita lihat. Ada nggak yang udah dihancurin jalanannya? Belum ada sob. Ini pekerjaan dari DPUPR Kota Depok. Ya. Banyak jalan-jalan yang saat ini sedang bersamaan waktunya di akhir tahun dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga masyarakat diharapkan mencari alternatif. Perbatasan Depok dengan Tangsel ya, yang menuju ke arah Modern Hill ya, dari arah Depok itu juga saat ini sedang ditutup. Bagi mungkin pemirsa yang sering melewati jalur tersebut mungkin tahu ya, jalan itu juga sedang diperbaiki juga, sedang dibetonisasi ulang juga.
kurang lebih pekerjaannya sama dengan di sini, rekonstruksi jalan. Tapi kalau di sini sama sekali kita belum melihat adanya pembongkaran dari beton tersebut ya. Belum juga dimulai. Jadi jalanan sudah ditutup tapi proyeknya atau pekerjaannya belum dimulai pemirsa. Oke, saya tidak ada informasi apapun. Artinya tidak ada yang bisa saya sampaikan. Jadi demikianlah pemirsa informasi yang mungkin utamanya adalah terkait dengan Cijago, dan pagi hari ini kita saksikan tuh ya. Nah, sudah mulai padat lagi sampai dengan di di Gang Rait. Kalau ada yang bertanya JPO Gang Rait juga, nah ini juga sekaligus menjawab nih, Bang, kenapa JPO Gang Raitnya di sini ini belum selesai dibangun? Karena pembebasan lahannya masuk dalam penlok tambahan. Ya, pembangunan dari JPO ini tidak masuk dalam desain awal. Ini adalah permintaan warga yang saat itu pernah tercapture oleh FMLI Channel. Bahkan kalau pemirsa semua menyimak FMLI Channel dengan baik hari demi harinya, itu ada tuh saat aksi atau warga mendemo di lokasi proyek saat itu meminta adanya pembangunan dari akses jalan yang terputus gitu ya. Dan akhirnya dibuatkanlah JPO. Namun karena ini tidak masuk gitu ya. Aduh, putus sinyalnya pemirsa. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Sempat putus pemirsa. Sorry. Nah, karena di sini lahannya belum masuk ya, akhirnya dimasukkan dalam penlok tambahan. Dan di awal juga sudah saya sampaikan bahwa untuk penlok tambahan sampai hari ini belum ada informasi dari PPK lahan. Demikian informasi yang saya sampaikan langsung dari pantauan jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3A dan juga 3B yang belum dibuka oleh BPJT. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.